Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadnan, dosen audit internal program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus, yaitu di pertemuan ke-6 dengan materi penilaian risiko. Penilaian risiko di dalam audit internal merupakan langkah penting dalam melakukan audit internal. Dengan memahami risiko-risiko potensial, auditor dapat mempersiapkan strategi yang efektif untuk mengelola dan memitigasi risiko tersebut. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah konsep, jenis, dan dampak risiko. Yang kedua adalah teknik mengidentifikasi risiko. Yang ketiga adalah teknik analisis dan penilaian risiko di dalam audit internal. Dan yang terakhir adalah IRM dan audit internal. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu konsep, jenis, dan dampak risiko. Penilaian risiko merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas, ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif atau kualitatif, sehingga auditor dapat mempersiapkan strategi yang efektif untuk mengelola dan memitigasi risiko tersebut. Penyusunan rencana kegiatan audit dapat efektif, salah satunya adalah dengan mempertimbangkan faktor risiko, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan bagian yang material atau signifikan dari kegiatan yang akan diaudit, sehingga dapat diatur skala prioritas pelaksanaan audit dengan mengetahui unit mana yang memerlukan sesegera mungkin dan unit mana yang bisa ditempatkan pada urutan terakhir, sehingga pelaksanaan kegiatan audit dapat memudahkan dalam membagi pekerjaan sesuai dengan tenaga auditor yang tersedia dan juga menciptakan yang namanya efisiensi biaya audit. Dalam dunia audit, memahami dan mengelola berbagai jenis risiko adalah kunci untuk memastikan proses audit yang efektif dan akurat. Ada 5 jenis risiko utama yang dihadapi oleh para auditor. Yang pertama adalah risiko deteksi, yang kedua adalah risiko pengendalian, yang ketiga adalah risiko bawaan, yang keempat adalah risiko akseptabilitas audit, dan yang kelima adalah risiko kecurangan. Tugas kalian adalah jelaskan definisi faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi mitigasi yang dilakukan dari kelima jenis risiko tersebut. Dan juga jelaskan bagaimana penerapan dan mitigasi risikonya. Ini adalah soal di forum yang kalian harus jawab dan kalian harus tanggapi. Oke, selanjutnya adalah proses penilaian risiko. Di proses penilaian risiko ini ada identifikasi risiko, ada analisis risiko, dan ada evaluasi risiko. Yang pertama, di identifikasi risiko yaitu mengumpulkan informasi tentang risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi organisasi. Yang kedua adalah menganalisis risiko, yaitu mengevaluasi probabilitas, dampak, dan tingkat signifikansi dari risiko-risiko yang telah teridentifikasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi risiko, yaitu menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dan prioritas penanganan risikonya. Selanjutnya adalah teknik mengidentifikasi risiko. Teknik identifikasi risiko adalah proses penemuan, pengenalan, dan perekaman risiko. Tujuan dari identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi apa yang mungkin terjadi atau situasi apa yang mungkin ada yang mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran dari sistem atau organisasi. Identifikasi risiko itu ada 4 macam. Yang pertama adalah wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan manajemen dan karyawan kunci untuk mengumpulkan informasi tentang risiko-risiko yang dihadapi.
Yang kedua adalah dengan menganalisis dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen organisasi seperti laporan keuangan, prosedur operasional, dan risalah rapat. Yang ketiga yaitu dengan observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap proses, aktivitas, dan lingkungan kerja untuk mengidentifikasi risiko-risiko. Dan yang terakhir adalah dengan teknik brainstorming, yaitu melakukan sesi brainstorming dengan tim audit untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang potensial. Selanjutnya adalah analisis risiko. Di analisis risiko ini terdapat probabilitas, dampak, dan tingkat risiko. Probabilitas maksudnya adalah menilai kemungkinan terjadi risiko dengan menggunakan skala seperti rendah, sedang, atau tinggi. Sedangkan dampak adalah mengevaluasi seberapa besar dampak yang dapat ditimbulkan oleh risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah tingkat risiko, yaitu menggabungkan penilaian probabilitas dan dampak untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi. Selanjutnya adalah evaluasi risiko, ya. Ada tingkat risiko, ada prioritas risiko, ada rencana aksi. Tingkat risiko adalah menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Sedangkan prioritas risiko adalah menetapkan prioritas penanganan risiko berdasarkan tingkat risiko yang telah dievaluasi. Dan yang terakhir adalah rencana aksi, yaitu mengembangkan rencana aksi untuk mengelola dan memitigasi risiko-risiko prioritas. Selanjutnya ada pengelolaan risiko. Di sini ada menerima risiko, mentransfer risiko, memitigasi risiko, dan menghindari risiko. Menerima risiko maksudnya menetapkan tindakan untuk menerima risiko yang telah dievaluasi. Mentransfer risiko maksudnya adalah mengalihkan risiko kepada pihak lain seperti asuransi atau mitra bisnis. Memitigasi risiko maksudnya mengambil tindakan untuk mengurangi probabilitas atau dampak dari risiko. Sedangkan menghindari risiko adalah memutuskan untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang berisiko. Selanjutnya adalah teknik analisis risiko. Analisis risiko adalah tentang pengembangan suatu pemahaman tentang risiko. Analisis risiko terdiri dari penentuan konsekuensi dan probabilitasnya. Untuk mengidentifikasi kejadian risiko dengan memperhitungkan keberadaan atau ketidakberadaan dan efektivitas dari setiap pengendalian yang ada. Konsekuensi dan probabilitas risiko tersebut kemudian dikombinasikan untuk menentukan tingkat risiko. Metode yang digunakan dalam penganalisaan risiko dapat berupa kualitatif, semi kuantitatif, atau kuantitatif. Tingkat risiko sebaiknya dinyatakan dalam istilah yang paling sesuai untuk jenis risiko dan dalam bentuk yang membantu evaluasi risiko. Selanjutnya adalah penilaian risiko. Penilaian risiko di dalam audit internal, yaitu seorang auditor harus mempertahankan sikap skeptisisme profesionalnya ketika mempertimbangkan serangkaian informasi termasuk faktor-faktor risiko kecurangan, seperti skeptisisme profesional, evaluasi kritis atas bukti audit, tetap mengkomunikasikan di antara tim audit, mengajukan pertanyaan kepada manajemen, melakukan prosedur analitis, dan juga faktor-faktor risiko lainnya. Yang terakhir adalah IRM dan audit internal. IRM adalah suatu proses atau kegiatan yang digunakan untuk mengelola perusahaan secara menyeluruh atau firm-wide basis yang menjangkau berbagai jenis risiko, lokasi, dan aktivitas bisnis. IRM mempunyai tujuan yang bersifat strategis, yaitu pencapaian tujuan perusahaan yang lebih baik dan pada akhirnya menciptakan, menambahkan, dan atau melindungi nilai perusahaan. Adapun kerangka IRM yang biasa digunakan adalah kerangka IRM versi COSO. IRM versi COSO terdiri dari 8 komponen yang saling terkait. Kedelapan komponen ini diadopsi dari bagaimana manajemen menjalankan perusahaan dan diintegrasikan dengan proses manajemen.
Kedelapan komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, baik tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedelapan komponen ini adalah yang pertama, lingkungan internal, penentuan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, respon risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pengawasan. Ada beberapa hal peran auditor internal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan proses IRM. Yang pertama adalah peran auditor internal dalam IRM yang berhubungan dengan kegiatan layanan pemastian. Yang kedua adalah peran auditor internal yang boleh dilakukan dalam jasa konsultasi bersamaan dengan pengamanan independensi dan objektivitas yang cukup. Dan yang terakhir adalah peran auditor internal dalam IRM yang tidak boleh dilakukan. Jadi, jika kita simpulkan, maka peran auditor internal dalam penilaian risiko itu adalah yang pertama, memahami risiko, yaitu seorang auditor internal berperan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi, yaitu seorang auditor internal memberikan rekomendasi kepada manajemen tentang strategi pengelolaan risiko yang efektif. Dan yang terakhir adalah memantau pengelolaan risiko, yaitu seorang auditor internal memantau implementasi rencana pengelolaan risiko dan memastikan efektivitasnya. Oke, demikian pembahasan kali ini. Semoga kalian tidak puas dan juga semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.